begini. Ya, saya harus menanggapi juga, dan ini pelajaran bagi kita semuanya. Ada video tersebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia ini. Syekh Abdurrahman As-Sudais atau Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais, ketua atau koordinator imam masjid Mekah dan Madinah, Imam Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu nyemprotkan desinfektan ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ke Raudhah. Biasa kan? Tapi ada ulama Arab yang marah dengan bahasa kasar. Mungkin benar tidak terasa karena memang itu pakai bahasa Arab ya. Jadi saya merasakan merinding. Ini ulama tapi begini bahasanya. Ya, tentu ini pelajaran bagi kita. Jadi intinya ulama yang marah ini dengan kata-kata kasar memanggil Syekh, sudah tidak pakai Syekh lagi sudah. Kamu menghina Nabi, menghina Raudhah. Di makam Nabi dan di Raudhah tidak ada virus corona. Tidak akan berani virus corona hinggap di dinding-dinding makam Rasul dan di lantai Raudhah. Intinya begitu. Kemudian dengan ungkapan yang kasar ya, mohon maaf kalau wailak itu besar, benar-benar kasar. Wailak itu sama dengan waihak itu kasar banget itu kalau dalam bahasa Arab. Tapi gak kerasa ya. Saya menahan nafas ya. Ini ulama kok begini. Sealim apapun kalau bahasanya kasar, degradasi terjadi. Mesti persepsi kita akan turun. Alim sebenarnya ulama ini, tapi cara ngritiknya seperti itu loh. Pelajaran bagi kita. Tolonglah siapapun, kalau tidak setuju katakan tidak setuju. Kalau mau mengungkapkan ketidaksetujuan, sampaikan dengan cara santun. Tidak usah mencerca, tidak usah mencaci, tidak usah merendahkan. Karena yang mencerca, mencaci dan merendahkan akan terdegradasi sendiri. Penjenengan pemain ulama sing ngono kan yo persepsi malah kurang. Penghargaan kita malah kurang. Yang kedua, Syekh Abdurrahman As-Sudais sebagai ketua imam masjid, dua masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tentu ya ingin memberi contoh kan, ingin memberi teladan kepada umat. Bahkan beliau sadar seluruh dunia mesti tahu ikhtiar itu penting, usaha itu harus. Jadi ini juga perlu dilakukan penyemprotan. Dan saya kok yakin, hanya keyakinan aja karena saya kenal baik dengan beliau Abdurrahman As-Sudais ini, yakin bahwa beliau sebelum nyemprot itu mesti sudah komunikasi dengan pihak kesehatan berdasarkan ilmu medical atau ilmu kesehatan. Kemungkinan virus corona juga ada di dinding-dinding itu. Saya yakin kok sudah gitu, gak mungkin langsung semprot itu, tidak mungkin. Kayaknya sudah melalui, ya dugaan kuat saya, sudah melalui komunikasi dengan pihak kesehatan bahwa di dinding-dinding di Raudhah itu juga ada virus corona. Jadi kalau si Syekh yang kritik tadi, oh tidak mungkin berani, tidak mungkin ada, itu keyakinan saja, tidak berdasarkan observasi, penglihatan, keyakinan. Nah, tapi nyatanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga di lock gitu loh, ya dibatasi begitu rupa gitu loh. Raudhah juga dikosongkan kok. Jadi soal ada atau tidak virus corona, ya jangan melihat oh itu tempat suci pasti tidak ada ya. Kita juga harus menghargai ilmu kesehatan yang bisa secara empiris melihat ada tidaknya virus. Sebab itu barang gak ketok ya, barang kecil atau sangat kecil. Nah, pelajaran dari Syekh Abdurrahman As-Sudais bagi kita selain itu adalah teladan, contoh
tapi juga ada kurang pasnya ya. Mestinya Syekh Abdul Rahman As-Sudais tidak usah nyemprot sendiri. Yang nyemprot tuh biar CS atau cleaning service atau petugas lah. Syekh Abdul Rahman As-Sudais mengawasi atau memberi pengarahan aja, menyaksikan di situ, itu lebih bagus, supaya kalau ada kritik tidak langsung ke beliau. Itu kalaupun dicari kesalahannya. Tapi kalau saya sih sesungguhnya tidak melihat masalah apapun dengan penyemprotan itu, tidak menghina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW saya yakin juga tertawa atau tersenyum bahwa ya umatku ada yang ngerti bahwa hidup ini juga di samping ada doa juga ada usaha, di samping ada spiritual juga ada rasional, di samping ada non medis juga ada medis kok. Itu langkah yang bagus kok. Andai kata masjid ini disemprot dengan desinfektan kan juga bagus, tapi memang tidak sakral Raudhah dan makam Rasul, gitu aja masalahnya. Ini bagi saya ungkap di sini ada pelajaran, karena memang juga ada yang minta supaya saya menanggapi itu. Tanggapan saya sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah justru yang kritik dengan kata-kata kasar itu. Kemudian kalau dicari masalah, Syekh Abdul Rahman As-Sudais sebenarnya tidak usah melakukan sendiri, tapi cukup biar dilakukan yang bertugas atau petugas masjid, kemudian beliau sebagai pengawas. Ini juga pelajaran bagi kita semuanya.